Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas Indonesia? Baiklah, materi kita kali ini adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan GNP, pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek adalah untuk memanfaatkan taraf hidup kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tujuan pembangunan milenium yang diterjemahkan oleh Bappenas sebagai berikut. Yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan yang terakhir, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Indikator pembangunan ada dua. Yang pertama, indikator ekonomi, yaitu memperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi atau proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Yang kedua, indikatornya produk nasional bruto, yaitu pendapatan nasional bruto dibagi dengan jumlah populasi penduduk. Kedua, indikator sosial. Indikator sosial yang pertama adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yaitu indeks komposit dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Yang kedua, indeks mutu hidup. Indeks mutu hidup adalah indeks komposit dari harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Hambatan-hambatan dalam pembangunan. Yang pertama, perkembangan penduduk yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur ekspor yang didominasi ekspor bahan mentah. Yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa pada materi ekonomi selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.